Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosefina Sakus. Saya mahasiswa dari Stikes Sismadi dengan prodi S1 Keperawatan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. Adapun materi, mari kita lihat dari pertama itu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Adapun materi pembelajaran tentang overview tentang FINANSI, 3 jenis organisasi bisnis, tujuan manajemen keuangan, 5 prinsip dasar manajemen keuangan. Mari kita masuk materi yang pertama, yaitu overview tentang FINANSI atau manajemen. FINANSI adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendamai kegiatan investasi tersebut. 3 pertanyaan dasar yang ditunjukkan kepada studi tentang FINANSI. Yang pertama, apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh perusahaan? Yang kedua, bagaimana cara perusahaan menambah uang mereka agar dapat mendamai kegiatan-kegiatan investasinya? Yang ketiga, bagaimana cara terbaik perusahaan dalam investasi arus kas yang terkait dengan kegiatan? Mengapa kita perlu mempelajari FINANSI? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika General Motors mengambil keputusan strategis, yaitu berinvestasi sebesar 740 juta untuk memproduksi heavy. Contohnya, ketika General Motors mengambil keputusan strategis, yaitu berinvestasi sebesar 740 juta untuk memproduksi Chevy Volt. Mari kita masuk yang kedua, yaitu 3 jenis organisasi bisnis. Perusahaan perseorangan, yaitu suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bergantung jawab atas seluruh utang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri dan dengan meminjam uang. Perusahaan perseorangan ada kelebihannya: mudah untuk dimulai, tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam mengambil keputusan. Pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu atau perorangan. Kekurangannya, bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Lebih sulit dalam partnership atau persekutuan merupakan suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh kebutuhan bisnis. Partnership atau persekutuan, kelebihannya relatif mudah untuk dimulai. Pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perseorangan, memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner. Kelemahannya, para partner secara bersama-sama menanggung jawab secara tidak terbatas, biasanya tidak mudah untuk. Di dalam limited partnership terdapat 2 kelompok partner, yaitu partner umum dan partner terbatas. Partner umum menjalankan bisnis
dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas, sedangkan partner terbatas hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diinvestasikan. Korporasi bila dibutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun suatu bisnis, maka bentuk organisasi yang dipilih oleh korporasi. Korporasi secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham atau stakeholders atau pemilik perusahaan. Secara legal, korporasi berjalan secara terpisah dari pemilik perusahaan. Sebagai badan usaha, korporasi dapat mengugat dan digugat. Dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham, dan dewan ini akan menunjukkan manajemen kelebihan dan kelemahan dari korporasi. Kelebihannya, kewajiban para pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya. Mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Panggilan kepemilikan lebih mudah, meningkatkan modal lebih mudah. Kelemahannya, regulasinya terlalu banyak, pajak ganda atas. Ada bentuk lain dari ketiga jenis tadi selain perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, atau partnership, yaitu limited liability company. Di Indonesia disebut dengan perseorangan terbatas. Perusahaan jenis ini menggabungkan dua manfaat, yaitu manfaat atas pajak atau tax benefits yang diperoleh perusahaan partnership, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan, dan manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi atau kewajiban pemilik hanya terbatas pada dana yang tujuan manajemen keuangan harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, mari kita lihat contoh visi. Untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, kami telah menetapkan visi dengan tujuan yang jelas untuk laba rakyat, portofolio mitra, dan misi korporasi. Pada saat para manajer melayani seluruh pemangku kepentingan atau seperti konsumen, karyawan, penyuplai, dan sebagainya, maka mereka tetap perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham. Jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan maksimal para pemegang saham, maka mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Bisnis tersebut bisa saja ditutup dengan. Mari kita lihat 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Prinsip yang pertama, uang memiliki waktu nilai. 1 rupiah yang diterima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima di masa mendatang. Kita dapat menginvestasikan 1 rupiah yang kita diterima saat ini untuk mendapatkan imbalan bunga, sehingga di masa datang kita akan memiliki uang lebih besar dari. Prinsip yang kedua adalah pertukaran antara risk dan return. Kita tidak akan mengambil tambahan risiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil atau return. Semakin tinggi
risiko, semakin tinggi imbalan hasil yang diharapkan. Perhatikan bahwa imbal hasil yang diharapkan atau expected return bisa semakin tinggi risiko, semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan. Perhatikan bahwa imbal hasil yang diharapkan atau expected return bisa saja tidak sama dengan tingkat imbal hasil yang terrealisasikan atau realized rate of return. Prinsip yang ketiga adalah kas merupakan sumber nilai. Profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Arus kas adalah jumlah kas yang secara aktual terjadi di dalam bisnis. Sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melaporkan profit namun tidak memiliki kas. Prinsip yang keempat adalah harga pasar merefleksikan sebuah informasi. Para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga berharap keputusan yang dibuat oleh para manajer. Prinsip yang kelima adalah para manajer sebagai agen berrepresentatif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Para manajer atau sebagai agen merespon insentif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Jika insentif tersebut tidak layak dengan yang diterima oleh para pemegang saham atau sebagai prinsipal, maka mereka tidak akan mengambil keputusan yang secara konsisten akan meninggalkan nilai pemegang saham. Masalah keagenan atau biaya keagenan dapat dimitigasi melalui perencanaan kompensasi yang memberikan penghargaan kepada para manajer bila mereka dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan atau monitoring oleh Dewan Direksi. Pelaksanaan pengawasan oleh pasar keuangan atau seperti para auditor, bankir, analis efek, agen pemberi kredit. Penekanan kesepakatan apabila kinerja perusahaan menurun yang terindikasi dari turunnya harga saham, maka para manajer dihadapkan pada penggantian personil. Terima kasih atas penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.